Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih. Kita bertemu kembali dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Hari ini Kamis, 10 Maret 2022. Renungan diambil dari Injil Matius, bab 7, ayat 7 sampai 12. Mari kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Shalom. Tema permenungan kita hari ini, doa dan pengharapan. Jika kita selalu berdoa dan berpengharapan dan mengetuk hati Tuhan, maka Dia senantiasa akan membukakan pintu bagi umatnya. Ada cerita yang inspiratif bagi kita, yaitu kisah seorang ibu penjual lapet. Tahu saudara penjual lapet? Lapet adalah jenis kue khas Batak yang terbuat dari tepung beras. Si ibu sedang menjajakan dagangannya di sebuah kompleks dan bertemu dengan pembeli. Si pembeli memanggil, "Lapet." Lalu si ibu penjual lapet berhenti dan menurunkan dagangannya. Setelah memesan sejumlah lapet, si pembeli bertanya lagi karena penjual lapet berjualan sambil menggendong putranya. "Ibu, kenapa berjualan sambil menggendong anak? Apakah tidak ada yang jaga?" Penjual lapet menjawab, "Tidak ada yang jaga, karena kakak dan abangnya sedang kerja juga." "Wah, kerja? Mereka di mana saja?" kata si pembeli. Lalu si ibu penjual lapet menjawab, "Abangnya satu di kepolisian dan kakaknya di kejaksaan." Luar biasa, si pembeli berdecak kagum. Ibu masih muda dan bekerja keras lagi. Anak-anak sudah berhasil. Emang anak ibu polisi? Bukan. Mereka di sana adalah sama dengan saya. Mereka jual lapet juga. Lalu si pembeli tertawa dalam hati. Saudara terkasih, beberapa tahun kemudian, si ibu penjual lapet datang lagi berjualan di kompleks yang sama dan bertemu lagi dengan pembeli yang lalu. Kemudian si pembeli bertanya lagi, "Ibu, anak yang ibu gendong tempo hari, di mana dia sekarang?" Lalu si ibu menjawab, "Dia sekarang gantikan abangnya di kepolisian." Menjual lapet
Iya. Loh, kemana abangnya? Abangnya sekarang sudah jadi polisi. Dan dia tidak bisa lagi jualan sehingga adiknya yang gantikan. Ternyata saudaraku, si anak yang jual lapet tersebut melihat setiap hari bagaimana hidup dari masing-masing tempat mereka berjualan. Dan selalu menanyakan kepada orang tersebut bagaimana caranya mereka masuk kerja di sana. Kemudian lama-lama ada yang simpati dan memberikan informasi dan jalan untuk bisa bekerja di tempat tersebut. Kemudian anak-anak dari si ibu tersebut selalu memimpikan untuk bisa bekerja di tempat itu, serta berdoa setiap saat kepada Tuhan agar diberikan jalan untuk mewujudkan cita-citanya. Alhasil, anak pertama sudah lulus. Dia sudah jadi polisi. Dan kakaknya juga sedang pendidikan kejaksaan. Kemudian, si adik bungsu sedang sekolah di SMA dan rencananya nanti dia juga akan melanjutkan pendidikan menjadi polisi. Saudara terkasih, kisah ini menginspirasi kepada kita bahwa kehidupan kita sehari-hari akan memberikan jalan bagi kita untuk kehidupan selanjutnya. Terutama jika hal tersebut menjadi mimpi yang kita geluti secara terus-menerus dan serius. Senantiasa mengetuk hati dari setiap orang dan selalu menyandarkan diri kepada Tuhan Sang Pemberi Jalan. Maka Dia akan membukakan pintu bagi anak-anaknya yang percaya kepadanya. Dalam Injil yang kita dengar hari ini, yang disampaikan oleh Yesus kepada para murid dan pengikutnya, menegaskan kembali perlunya beriman kepada Allah. Yesus mengingatkan juga bahwa Allah Bapa akan selalu memberikan kepada putra-putrinya apa saja yang baik, yang mereka inginkan dan harapkan. Bapa akan mendengarkan doa dan permohonan putra-putrinya. Saudaraku, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering mengalami beraneka macam kesulitan dan juga persoalan-persoalan hidup, kegagalan, kekecewaan, frustrasi, sakit hati. Itu datang silih berganti. Dan kita sering lari, bukan hanya dari kesulitan tersebut, tetapi juga kadang kita lari dari Tuhan. Kita sering kurang percaya kepada Tuhan. Tak jarang kita putus asa dan tidak sabar untuk menanti jawaban dari Tuhan. Maka melalui Injil hari ini, Yesus mengajak kita untuk senantiasa tekun dan setia mengetuk hati Bapa. Oleh sebab itu saudaraku, tugas kita untuk membawa seluruh anggota keluarga, anak-anak kita, untuk memandang Tuhan sebagai sandaran hidup, agar mereka menyerahkan segala pergumulan hidup, cita-cita, dan rencana ke depan hanya kepada Tuhan, lewat doa, pengharapan, dan relasi yang tidak putus-putusnya dengan Allah. Semoga lewat doa-doa dan pengharapan kita, Tuhan selalu mendengar dan mengabulkan permohonan kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, lewat sabda-Mu hari ini, kami dikuatkan untuk selalu berpengharapan kepada-Mu. Karena
Kami yakin Engkau akan mendengarkan dan mengabulkan doa-doa kami yang selalu memohon kepadamu. Doa ini kami sampaikan kepadamu yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin.